Hari ini kita akan mencoba bagaimana kita bisa memanfaatkan AI dalam menganalisis data yang telah udah Uni kumpulkan. Jadi pertemuan sebelumnya dari saya sendiri kita udah meminta kepada Uni untuk mengumpulkan data dari database yang telah kita berikan juga, yang kita fasilitasi juga, baik itu dari database Scopus maupun database WOS gitu. Dan dari data yang telah dikumpulkan itu disesuaikan dengan penelitian yang ingin udah Uni lakukan nantinya gitu. Dan sudah ada juga yang mengelis dari topik penelitian yang akan dicarinya, yang akan dilakukan penelitian untuk analisis SLR dan bibliometrik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana data yang telah kita kumpulkan tersebut nanti akan kita interpretasikan gitu. Jadi seperti apa data tersebut, dan tentunya kita memanfaatkan AI yang ada pada saat sekarang ini gitu, agar kita mempermudah nantinya. Jadi tujuan AI itu mempermudah kita dalam menganalisis. Jadi nanti kita minta kerangkanya AI, dan dari kerangka tersebut kita coba eh, buat secara bahasa kita sendiri gitu. Jadi langsung saja pada topik pembahasan kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu bagaimana etika penggunaan AI dalam publikasi ilmiah. Terus yang kedua, praktek pengambilan data pada database Scopus dan WOS menggunakan prompt AI. Yang sebelumnya udah Uni mungkin sudah melakukan ini, tapi kita coba ketika udah Uni mencoba memasukkan beberapa judul kemarin, ada juga beberapa peserta yang langsung menanyakan kepada saya, dari judul yang dimasukkan tersebut itu terlalu luas gitu, dan ada juga yang terlalu sedikit gitu. Jadi nanti kita minta tolong sama AI nanti buatkan prompt-nya atau buatkan semacam query-nya gitu, kata kuncinya gitu, agar dapat langsung secara spesifik kata kunci yang akan kita cari, ataupun ya kata kunci ataupun abstrak yang ingin kita cari nantinya gitu. Terus yang ketiga, bagaimana mengekstraksi dan menganalisis data bibliometrik menggunakan AI. Terus yang keempat, bagaimana mensintesis hasil temuan literatur tematik pada bibliometrik menggunakan AI gitu. Dikarenakan kita pada kesempatan ini membuat suatu penelitian terkait analisis bibliometrik yang digabungkan dengan SLR. Jadi bibliometrik itu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas gunanya itu untuk mapping gitu, untuk visualisasi sejauh mana perkembangan riset. Dan untuk SLR ini kita lebih spesifik mensintesis agar kita dapat ketemu terkait novelty ataupun gap penelitian yang akan kita lakukan gitu. Oke. Yang pertama, bagaimana perkembangan AI saat sekarang ini tak bisa kita pungkiri lagi. Dan pada perkembangan saat ini pun dari eh, pemerintah ataupun dari akademik, salah satunya akademik di Indonesia maupun di kampus dari kementerian pun sendiri itu tidak ada melarang gitu. Dan dari kementerian pun sudah membuatkan suatu panduan gitu, panduan penggunaan AI gitu. Dan tentunya hal ini menjadi suatu solusi bagi kita agar ketika kita stuck melakukan penelitian ataupun menulis, itu dapat kita manfaatkan perkembangan teknologi saat ini gitu. Makanya dari pemerintah pun tidak ada melarang, ataupun dari kementerian pun tidak ada melarang mahasiswa-mahasiswa menggunakan AI, ataupun dari dunia akademik ataupun dunia penulisan di artikel gitu. Tentunya
hal ini juga ada ketentuan-ketentuannya nanti yang harus kita pahami gitu. Dan dari kementerian pun itu sudah menerbitkan buku yang namanya Panduan Penggunaan Generatif AI gitu. Oke, terus yang tadi saya bilang terkait etika penggunaan AI itu sendiri yang pertama itu ada privasi data gitu. Jadi kalau bisa jangan memasukkan data pribadi ataupun sensitif eh, ke ChatGPT ataupun AI yang lainnya gitu. Terus eh, dari data-data tersebut sebenarnya masih bias informasi-informasi yang diberikan. Makanya kita harus teliti lagi, harus membaca lagi gitu. Jangan menyalin habis dari data yang kita hasilkan nantinya gitu. Terus ketergantungan berlebih. Jadi seperti yang saya bilang tadi, AI itu memfasilitasi dan kita tidak selalu bergantungan secara berlebihan dalam penggunaan AI ini gitu. Jadi kita harus berpikir kritis, kreatif, dan tentunya AI tersebut itu juga bakalan memenuhi apa yang kita pinta dan lebih spesifik lagi yang kita pinta itu lebih bagus lagi gitu. Terus dari fitur-fitur ataupun software website yang telah berkembang saat ini banyak tools-tools yang dapat kita gunakan baik baik itu yang untuk chatbot seperti Gemini, ChatGPT, Claude, terus untuk penulisan ada Grammarly, ada Jasper AI, terus untuk produktivitas lainnya seperti Notion AI, ClickUp AI, dan yang keempat itu AI visual kayak Canva. Terus untuk yang video semacam Flickr. Jadi kalau untuk banyak sekali software-software yang dapat kita gunakan gitu. Akan tetapi dari pengalaman yang saya peroleh, yang mana saya menggunakan ada beberapa penggunaan AI yang saya gunakan dan dari software tersebut juga tentunya ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Jadi tidak semuanya juga ada yang bagus, tapi dari penggunaan yang saya coba tersebut lebih ke ChatGPT. Dikarenakan juga dari ChatGPT kan itu ada beberapa fitur di dalamnya gitu. Nanti akan kita coba praktekkan juga. Selain itu, kenapa ChatGPT ini? Salah satunya juga ketika kita mencari di ChatGPT, itu ada semacam rekomendasi untuk pencarian berikutnya gitu. Jadi setelah kita coba mencari ataupun menanyakan ke ChatGPT, itu nanti di akhir ada semacam rekomendasi. Kita mau mau apa lagi selanjutnya gitu. Oke. Terus dari beberapa AI tersebut, kalau dari saya pribadi untuk penggunaan tools yang lain itu seperti DeepL untuk translate bahasa Inggris dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Terus ada Quillbot juga. Nanti itu semacam parafrase ataupun mengatur grammarnya. Bisa juga kalau misalkan ada software ataupun berlangganan Grammarly itu alangkah lebih baik lagi gitu. Terus yang untuk konsensus itu saya gunakan untuk memperoleh referensi-referensi gitu. Jadi setelah uh, dari kalimat ataupun tulisan yang kita hasilkan, tentunya kita harus mengutip dan kutipan tersebut saya peroleh itu dari konsensus gitu. Nanti kita coba praktekkan juga bagaimana memperoleh ataupun mengutip referensi-referensi. Jadi ketika kita sudah mendapat kerangka tulisan, terus kita tulis dengan bahasa kita sendiri dan eh, dari tulisan tersebut tentunya kita juga perlu memperoleh kutipan-kutipan yang setidaknya ataupun tentunya tulisan tersebut didukung oleh beberapa penelitian yang sudah melakukannya gitu. Jadi kita peroleh nanti dari konsensus ini gitu. Terus dari penggunaan AI tentunya kita juga harus paham
bagaimana penggunaan prompt yang efektif gitu. Jadi nanti dari prompt yang kita gunakan agar dari hasil yang kita inginkan itu sesuai gitu. Ada 2 jenis prompt, dalam artian ini bagaimana yang pertama itu soft shoot prompt, yaitu ya secara langsung aja to the point kita mau meminta seperti apa, dan ini mungkin yang banyak digunakan atau dipakai oleh, kebanyakan orang karena dia tidak terlalu, paham mungkin ataupun tidak terlalu spesifik menanyakan seperti apa yang diinginkannya gitu. Terus yang kedua ada ini mohon maaf, ini ada kalau dari yang kedua ini bagaimana kita ada semacam formulanya, formula prompt-nya. Dan formula ini yang saya pakai itu yang pertama ada perannya siapa, terus tugasnya apa, terus konteksnya seperti apa, terus formatnya bagaimana, dan batasan-batasan seperti apa yang kita inginkan gitu. Jadi contohnya misalkan kita ingin menulis dalam suatu tulisan tersebut, kita ingin meminta, ChatGPT itu ibaratkan seorang profesor gitu, profesor yang ahli di bidang apa contohnya gitu, itu kita kita tuliskan juga. Contohnya di bidang, kalau saya pribadi itu pendidikan kejuruan contohnya, dan di bidang pendidikan kejuruan tersebut juga kita bilang gitu, yang telah banyak juga, publikasi ilmiahnya ataupun, menghasilkan artikel-artikel ataupun sebagai reviewer gitu, reviewer-reviewer jurnal gitu. Jadi kita tuliskan, jadi perannya seperti apa gitu. Terus selanjutnya yang kedua nanti tugasnya, apa sih yang ingin kita tugaskan? Profesor AI tadi gitu. Misalkan kita tugaskan dia itu, eee, membimbing kita dalam membuatkan kerangka draft artikel gitu. Jadi, yang kedua nanti ya semacam kerangka artikel yang kita minta profesor AI tadi gitu, yang, ahli di bidang misalkan pendidikan kejuruan tadi ataupun di bidang dari program studi udah Uni sekalian gitu. Terus konteksnya nanti seperti apa ataupun apa tujuannya gitu. Agar kita dapat, menuliskan ataupun membuat tulisan artikel ini untuk dapat dipublikasikan pada jurnal terindeks Scopus gitu. Jadi lebih rinci lagi gitu, agar draft artikelnya tersebut nanti dapat dirincikannya ataupun dapat dibuatkan strukturnya yang memang betul-betul terdapat ataupun, ya struktur artikel yang diperoleh dari jurnal-jurnal terindeks Scopus gitu. Terus formatnya seperti apa ini juga bisa kita tuliskan dan batasannya, hal-hal yang kita inginkan seperti apa nantinya gitu. Oke, kita langsung praktekkan saja. Dari yang kita kumpulkan sebelumnya, ini saya sudah masuk ke fitur ChatGPT-nya, dan sebelumnya kan udah Uni sekalian sudah memperoleh juga dari judul-judulnya, dari referensi-referensi yang telah udah Uni dapatkan sebelumnya, dan kita cobakan juga nanti di komputernya masing-masing, kita cobakan, bagaimana kita dapat sebuah kerangka draft artikel yang dapat kita bisa jadikan template nantinya dalam kita menulis gitu. Contohnya ini, saya telah melakukan juga di ChatGPT. Misalkan ini, kamu seorang profesor di bidang robotika yang sudah berpengalaman melakukan riset dan publikasi ilmiah di jurnal internasional Triindex Scopus gitu. Saat ini saya ingin melakukan penelitian. Jadi konteksnya seperti apa? Kita ini seperti apa gitu ataupun kita ini siapa gitu. Jadi kita tuliskan, saya ingin membuat draft artikel terkait topik dan kerangka tersebut, topiknya itu ini judul.
Kalau misalkan udah ada judulnya itu lebih bagus lagi. Ataupun kalau misalkan tidak ada, itu dapat kita buatkan nanti ataupun minta bantuan ke Profesor AI-nya gitu. Dan nanti kita buatkan promptnya seperti ini. Bantu saya untuk buatkan draft artikel yang bagus agar bisa dapat diterima di jurnal terindeks Scopus gitu. Nanti setelah kita tulis, nanti dia bakalan membantu membuatkan kerangkanya. Ada judulnya, terus abstraknya, ataupun kalau misalkan nggak spesifik terkait judulnya, nanti bakalan di listkannya, ataupun nanti bisa kita minta list judul terkait topik ataupun kata kunci yang telah udah Uni listkan sebelumnya di grup, itu dapat kita cobakan juga. Nanti bakalan dibantunya gitu. Ini contohnya ada abstrak, ada kata kunci, terus introduction, ada metodologinya, terus dari metodologi tersebut ada juga sub-subnya, ada data collection, bibliometric analysis, ada SLR gitu. Dikarenakan kita memadukan antara bibliometrik dengan SLR, makanya ada metodenya itu dibuatkan atau dipisahkan. Tapi ada juga beberapa penelitian yang saya coba lihat itu langsung digabungkan gitu. Terus ada hasilnya, nanti hasilnya juga dibagi per sub-subnya juga, ada deskripsi analisis, dan deskripsi analisis itu nanti terbagi juga. Terus selain itu ada tematik mappingnya, terus trennya bagaimana, terus diskusinya juga diberikan bagaimana sub-sub babnya, terus ada conclusionnya juga diberikan, terus referensinya gitu. Dan ada juga diberikan semacam catatan gitu, catatan strategis untuk publikasi, yang mana ada target jurnalnya seperti IEEE, terus ada tools yang harus disiapkan juga, FOSS, ada RStudio ataupun bibliometrik yang telah kita install juga. Terus ini Mendeley ataupun Zotero itu untuk citasi nantinya untuk daftar pustaka. Terus template Prisma. Kalau misalkan kita stuck ataupun tidak paham, kita minta tolong sama AI gitu. Sebelumnya saya telah coba juga membuat salah satu contohnya ini. Ini yang baru saya buat dalam waktu 2 hari ini. Itu sudah saya buat, saya telah buat itu metodenya. Terus hasilnya juga udah saya buat dan ini dapat kita contohkan nantinya ataupun kita coba pelajari lagi nantinya sama-sama. Jadi seperti 2 minggu yang lalu saya bilang kalau dalam membuat tulisan, salah satu tulisan yang kita peroleh dari penelitian SLR dan bibliometrik ini, itu yang pertama itu kita mengumpulkan data dulu, mengumpulkan data dalam bentuk tabel maupun gambar gitu. 2 minggu yang lalu kita telah mempraktekkannya juga dan kita telah mencoba mengumpulkan datanya juga, dan setelah data terkumpul kita masuk ke metode karena nanti metode tersebut nanti kita mau metode seperti apa itu kita tuliskan gitu. Kalau dalam pertemuan kita sebelumnya kan kita menggunakan Prisma gitu, dan Prisma itu ada tahapan-tahapannya. Dan kenapa kita tuliskan metodenya ini agar dapat kita nantinya membuatkan langsung gitu. Seperti apa yang mau kita tulis, seperti apa data yang mau kita dapatkan gitu. Contohnya seperti ini. Dan dari query yang saya dapatkan ini, saya juga memperolehnya itu dari ChatGPT gitu. Jadi dari Uni sekalian kemarin kan udah ada kata kunci yang telah Uni listkan. Jadi itu dapat langsung aja kita tulis, kita minta AI dalam membuatkan query-nya gitu. Contohnya saya minta query ini. Ini, buatkan saya query untuk dapat dicari pada database Scopus dan WOS gitu. Tentunya kalau misalkan Uni telah melakukan sebelumnya, kayak yang di awal tadi, kita minta AI itu sebagai profesor kita dalam bidang seperti apa, terus kitanya sebagai apa, terus nanti untuk di bawah-bawahnya itu langsung aja kita spesifik menggunakan prompt, shoot prompt tadi, to the point langsung gitu.
Jadi secara bertahap-tahap. Sebelumnya saya juga ini meminta semacam judul nih. Ini kan ada beberapa judul yang saya coba ajukan, terus saya minta AI minta tolong, ya saya minta tolong kepada AI untuk melihat judul saya ini agar dapat dibantunya, agar dapat dibantu untuk kira-kira kurang menarik atau kira-kira ada referensi judul yang mungkin bisa dibantunya untuk melihat lagi dari judul yang kita coba buatkan di awal. Nah, seperti ini. Nanti akan membantu, akan dicarinya ataupun akan di-list-kannya topik-topik ataupun judul yang mengarah kepada topik penelitian yang kita inginkan gitu. Dan kita dapat juga eh, dari judul-judul ini langsung aja kita tuliskan nanti di kerangka draft, ya di kerangka draft artikel kita gitu. Kalau saya tuh yang baru saya buat itu ini terkait systematic literature review dan bibliometric mapping of humanoid soccer robot gitu. Yang mana saya membahas itu trennya seperti apa, terus inovasinya dan tantangan perkembangan untuk kedepannya seperti apa gitu. Jadi itu yang pertama, kalau kita sudah dapat judulnya, terus yang kedua nanti bisa langsung mengarah ke minta tolong untuk membuatkan query-nya, kata kunci yang dapat kita cari nantinya di database Scopus gitu. Misalkan seperti ini. Setelah saya coba listkan dan saya minta tolong sama AI-nya buatkan saya query-nya gitu. Dan setelah itu diberikan query dari database Scopus dan WOS gitu. Karena query-nya itu berbeda. Kalau kita mencari langsung bagian advance itu langsung secara spesifik gitu. Dan nanti di WOS itu beda juga untuk tampilannya. Kalau ini kan langsung TS. Ini kan lebih ke detail. Terus yang kalau yang untuk Scopus kan emang dirincikannya, detail, abstrak, dan kata kunci. Kalau yang TS ini emang langsung secara spesifik itu topik. Topik itu berkaitan dengan judul, abstrak, dan kata kunci gitu. Oke, kita coba praktekkan saja. Saya coba udah kemarin membuat ini query-nya. Kita coba membuka database Scopus. Ini yang udah saya coba tuliskan. Jadi kalau yang di awal kan kita masuk seperti ini untuk database Scopus kata kuncinya. Maupun yang WOS, kita coba buka juga WOS. Jadi kalau udah Uni telah memperoleh query-nya dari ChatGPT, itu dalam bentuk advance query, itu langsung kita centang ini. Ya kita klik ini, advance query ini. Terus nanti diedit, edit in advance search. Setelah itu masukkan query yang telah diberikannya tadi. Setelah itu nanti langsung aja kita tekan tombol search. Seperti ini tampilannya. Kalau untuk WOS, gitu juga. Ini lagi loading.
WOS. Kita coba login. Jadi kita copy yang query-nya tadi yang dalam bentuk WOS. Terus kita pastikan di bagian ini. Ini kan ada advance di bawahnya. Terus kita klik advance. Terus kita kopikan di sini. Terus kita search. Ini langsung keluar. Jadi pekan lalu kita sudah mencobakannya juga bagaimana kita mengekspor dan kita juga bisa memfilter dari langsung di database-nya ini. Kita filter semacam conference paper ataupun artikel ataupun nanti di saat dalam penggunaan bibliometrik nanti kita dapat juga bagaimana kita bisa memfilternya juga gitu. Ini contohnya aja, kita all terus ekspor terus kita ambil bibtek gitu. Karena nanti kita mencoba bagaimana menggabungkan antara database Scopus dan WOS-nya tadi. Terus kita centang ini, kita centang semuanya, terus yang ini, dan kita ekspor gitu. Begitupun yang untuk database di WOS, setelah kita dapat sebanyak 377, nanti kita select semuanya, terus kita ekspor, kita ambil bagian bibtek, terus kita ambil bagian full record dan site reference gitu. Terus kita ambil ini, klik yang records. Kalau yang kita ambil yang bagian atas itu cuma 50 diekspornya gitu. Makanya kita ambil yang record 1 sampai 377 ataupun semua data yang kita ingin ekspor nantinya gitu. Terus kita ekspor. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kemarin kita buka R Studio-nya. Setelah kita buka, kita telah memperoleh kemarin bagaimana kita men-set di folder yang kita mau analisis, terus kita klik library-nya bibliometrik. Setelah itu kita convert dari data WOS-nya tadi yang dari file dalam bentuk bibtek, terus kita ubah menjadi isi untuk database WOS untuk yang Scopus gitu juga. Setelah itu nanti kita remove duplikat dikarenakan dari kedua database tersebut kalau misalkan kita peroleh dari database Scopus itu tentu sudah pasti WOS. Kalau WOS itu belum tentu. Maksudnya kalau misalkan WOS itu sudah pasti Scopus. Tapi kalau yang di database Scopus itu belum tentu WOS gitu. Makanya kita lakukan duplikat. Dan setelah itu baru kita nanti convertkan dalam bentuk filenya itu dalam file XLSX gitu. Ataupun dalam bentuk Excel nantinya. Setelah itu baru kita jalankan biblio sininya gitu. Dan sebelumnya tentunya kita jangan lupa dari metode yang telah kita buat tadi nanti kita langsung salin agar tidak lupa gitu. Misalkan tadi telah kita lakukan pencarian untuk di database Scopus maupun WOS. Itu langsung aja kita tulis. Misalkan di Scopus berapa datanya, terus di WOS berapa juga datanya gitu. Setelah kita peroleh, itu nanti setelah itu kita langsung memperoleh, kita jumlahkan. Kita jumlahkan keduanya dulu gitu. Setelah kita jumlahkan keduanya, data tersebut, nanti kita lakukan analisis menggunakan RStudio ini, nanti langsung dapat duplikatnya ini. Contohnya ini, setelah kita lakukan ataupun kita jalankan program ini gitu. Nanti langsung keluar hasil duplikatnya. Setelah itu nanti kita tuliskan gitu, berapa yang dibuang gitu. Bahwasanya yang dibuang sebanyak yang disarankan ataupun yang dianalisis oleh RStudio tadi gitu.
Setelah itu tahap berikutnya itu ada kita mengfilternya. Mengfilternya setelah kita masuk ke Biblios ini, tampilannya seperti ini. Nanti bakalan kita masuk seperti ini, Biblios ininya. Terus langsung ke bagian data. Terus kita import seperti yang pertemuan sebelumnya. Terus karena kita itu diperoleh dari data Excel tadi, makanya ubah formatnya. Kalau yang misalkan kita cuma dapat dari database Scopus ataupun WOS, nanti kita salah satunya. Dan itu kita nggak perlu melakukan yang duplikat tadi gitu. Makanya kita pilih yang bagian load bibliometrik, yang kedua, terus kita buka folder tempat kita penyimpanan tadi. Setelah kita buka, terus nanti kita start gitu. Setelah kita start, nanti akan kita peroleh seperti ini tampilannya. Dan ini bisa kita masukkan juga ke bagian hasil ataupun di bagian metode juga bisa gitu. Kalau tidak dimasukkan tidak masalah juga gitu. Seperti itu. Terus setelah itu kan ada 311 nih datanya. Kita dapat memfilternya. Kita klik yang bagian filter, terus kita filter. Misalkan kita mau bahasa Inggris aja. Makanya kita buang yang ini. Kita delete aja, kita klik. Setelah kita klik, kita tekan di keyboardnya delete. Terus yang bahasa Spanyol juga kita delete. Setelah itu dari 311 nanti kita coba apply gitu. Jadi dari 311 tinggal 305 gitu. Gitu juga berarti kita buang. Jadi dari 311 ada 305 berarti yang terbuang ada 6 gitu. Kita tuliskan bahwasanya yang tidak bahasa Inggris itu ada 6 artikel gitu. Kita rincikan. Terus setelah itu kita mau yang bagian dokumen tipenya kita coba filter gitu. Kita cuma fokus ke bagian artikel dan conference paper aja. Dan satu lagi yang ini conference paper. Jadi yang book chapter kita buang, kita delete. Terus yang rectrade publication kita delete. Terus yang early access kita delete. Terus yang editorial kita delete, yang note kita delete, yang review kita delete. Terus yang conference review kita delete. Nah, seperti ini. Setelah itu kita apply lagi. Jadi dari 305 tadi dan sekarang 275. Berarti berapa yang kita buang? Contohnya seperti ini. Kita tuliskan berapa dokumen yang kita buang dari 305 tadi. Nanti setelah itu ya baru kita dapat dari 311 kita buang 36 jadinya 275. Kalau misalkan udah Uni mau lagi memfilternya dari melihat abstrak ataupun judulnya, itu bisa lagi gitu. Karena ada beberapa referensi juga yang seperti ini. Contohnya, dia dari sebanyak 515 ini dibuangnya beberapa judul ataupun abstrak yang tidak sesuai dengan penelitiannya gitu. Dan juga ada secara spesifik yang tidak dimasukkannya gitu. Jadi kalau mau dibuang lagi, itu bisa kita buat juga yang mungkin secara spesifik itu tidak sejalan dengan penelitian kita. Makanya kita harus melihat juga dari sini, misalkan ada juga kan ada sini nih. Di bagian kolom ini kan ada, kalau bagian kolom ini kalau untuk lihat judul itu ada di bagian titel yang TI ini. Ini titelnya judulnya. Jadi ini data-data yang telah kita cari tadi. Oke, kita sudah mengapply semuanya. Jadi ini filternya. Jadi kita sudah ke tahap bagaimana kita memperoleh data sebanyak
ini. Jadi inilah yang 275 lah, 275 data inilah yang akan kita review nantinya gitu. Kalau kita mau secara spesifik lagi itu boleh gitu. Karena ada beberapa penelitian yang saya peroleh juga yang bisa dijadikan referensinya juga, itu ada emang tidak sampai ratusan gitu. Ada 61. Terus ini secara spesifik ya. Ada juga seperti ini, ada 52. Ini ada juga, ini cuma ini 49 artikel yang direviewnya gitu. Ini ada juga, ini berapa nih? Jadi intinya tergantung dari udah uni sekalian secara spesifiknya mau seperti apa yang ingin dianalisis nantinya gitu. Kalau saya ini ada 275, terus setelah itu kita lanjut ke, mungkin ini bisa kita tuliskan nanti di akhir. Kalau kita ini penting, yang terpenting itu yang ini, yang prisma flow diagramnya ini, agar kita tidak lupa nantinya di saat melakukan identifikasi ketika di database Scopus ataupun WOS, dan ketika melakukan filter di softwarenya bibliometrik ataupun bibliosini gitu. Jadi yang selanjutnya nanti kita bisa di akhir aja nanti boleh gitu. Terus selanjutnya yang mau saya sampaikan juga, yang sebelumnya kita belum bahas juga, itu bagaimana yang bibliometrik ini sekarang ini udah ada fitur AI-nya juga gitu. Jadi bibliometrik ini membantu kita dalam menganalisis, membuatkan kerangkanya gitu. Jadi caranya seperti ini. Ini ada info. Jadi nanti di info ini bakalan dirincikan bahwasanya yang bibliometrik ini dia kerjasama dengan Google Gemini untuk akses AI-nya. Jadi nanti bakalan dijelaskan kalau mau udah Uni lihat itu bisa lihat langsung di bibliometriknya, dan cara mendapatkannya itu kita bisa masuk akses ke Google AI Studio gitu untuk memperoleh API-nya. Jadi yang mau kita peroleh nanti itu API key-nya gitu. Dan saya telah melakukannya juga seperti ini. Setelah kita klik Google AI Studio, itu nanti kita bakalan diarahkan ke sini. Bakalan diarahkan ke awal ini. Setelah itu nanti kita login dulu. Dia harus login dulu menggunakan akun Google. Setelah login nanti langsung aja klik bagian ini, Get API Key gitu. Setelah itu nanti di bagian ini ada langsung, ataupun kalau di awal itu dapat langsung mengklik create APK gitu. Setelah kita create nanti ada ini muncul seperti ini, munculnya kita create, terus Gemini API kita create ini, kita tunggu loading. Nah, ini langsung mendapatkan API-nya, APK-nya. Kita copy, setelah itu nanti kita masuk, setelah kita dapat ini, kan kita ada dapat get API-nya ini. Ini ikuti aja langkah-langkah yang ada di bibliometrik. Jadi kita masukkan API key-nya di bagian setting. Jadi kita klik bagian setting di paling bawah fitur bibliosininya, bibliometriknya. Kita klik setting, terus di bagian ini, Biblio AI. Kita enter ataupun kita pastekan yang telah kita copy tadi. API yang telah kita copy tadi kita pastikan ke kolom ini. Setelah itu kita set API key gitu. Setelah kita set, kita coba cek dari beberapa fitur yang telah saya lakukan tadi. Contohnya di bagian konseptual structure ini, di bagian co-occurrence network, kata kunci. Kata kunci ini kalau misalkan kita
bisa membacanya itu lebih baik lagi gitu. Kalau cara membaca ini, lihat yang sama warnanya. Yang sama warna ini ada keterkaitan gitu. Secara spesifik. Yang kedua, kita dapat melihat ukurannya. Ukurannya ini bagaimana kita semakin besar ukuran lingkarannya, itu semakin banyak kata kunci yang kita ataupun yang terdapat pada penelitian yang mau kita cari tadi gitu. Jadi langsung kita ke Biblio AI. Di Biblio AI nanti kita langsung tanyakan. Kalau ini kan contohnya saya udah memperolehnya juga. Jadi kalau misalkan nanti di awal itu kalau di awal-awal seperti ini contohnya, dia bakalan tidak serapi ini, tidak langsung secara spesifik serapi ini ya. Contohnya seperti ini udah ini. Nah, jadi di awal dia bakalan menyebar ataupun kayak ini contohnya tidak rapi gitu. Jadi kelebihan dari Biblio Sini ini dibandingkan FOSS itu Biblio Sini itu bisa kita atur posisinya. Tapi kalau FOSS seperti yang dicontohkan sebelumnya, seperti ini ya, kita coba yang FOSS seperti ini ke occurrence map, kita langsung cobakan. Jadi itu kelebihan dari Biblio Sini. Jadi seperti inilah contohnya. Jadi dia tidak bisa kita atur posisi kata kunci-kata kuncinya ini. Kalau yang bibliometrik itu bisa kita atur. Jadi kita atur posisinya. Kalau ini nggak bisa dia. Jadi nggak bisa kita kita pindahkan. Dan yang FOSS ini juga belum ada fitur AI-nya gitu. Balik lagi ke yang tadi, yang ini. Jadi kita bisa ngatur posisinya seperti apa. Kita coba perbaiki lagi. Jadi kita coba arahkan kalau kita mau lihat klasternya. Klaster itu yang sewarna. Kita mau lihat klasternya itu di bagian tabel. Bagian tabel nanti ada klasternya. Klaster ini yang berkaitan. Jadi dari ada satu ataupun beberapa artikel itu ada keterkaitan artikel satu dengan artikel lainnya gitu. Yang berkaitan dengan kata kunci yang spesifik emang ada topik-topik khusus yang dicarinya gitu. Jadi ini bisa kita lihat sampai akhir. Jadi ada 9 klaster gitu contohnya. 9 klaster ini berarti 9 warna. 9 warna ya kita susunlah warna-warninya gitu. Kita susun warna-warnanya. Nanti Udauni juga bisa lakukan masing-masing di laptopnya masing-masing. Setelah kita susun rapi-rapi dulu agar nanti kita langsung bisa meng-screenshotnya, screenshot hasil ini ke dalam hasil penelitian kita di bagian kata kunci nantinya analisis kata kunci gitu. Seperti ini contohnya. Selain itu kan ada beberapa di pengaturan ataupun keokuran setlog ini itu dapat kita gunakan beberapa algoritma yang dapat kita sesuaikan juga. Jadi ada beberapa algoritma ini. Jadi kenapa saya lakukan itu? Karena ada beberapa lingkaran-lingkaran ini itu tidak dituliskan gitu. Jadi bisa kita sesuaikan nantinya secara spesifik sesuai dengan algoritma ini. Nanti yang Biblio AI ini nanti bakalan menyebutkan juga algoritma yang kita pakai dan seperti apa algoritma ini nanti akan dirincikannya gitu.
Contohnya seperti ini. Kita coba tanyakan AI ya. Jadi dia memproses dari kata kunci yang telah kita susun tadi. Kalau sebelum ada fiturnya seperti ini, saya melakukan analisis itu menggunakan ChatGPT langsung gitu. Jadi saya screenshot, nanti dari screenshot itu kita pastikan ke ChatGPT-nya, nanti langsung tanyakan. Kayak buatkan saya deskripsi ataupun interpretasi gambar berikut gitu. Dan yang sekarang ini fitur bibliometrik itu langsung terdapat, langsung dibuatkannya gitu. Seperti ini contohnya. Secara ini emang bahasa Inggris, jadi nggak ada bahasa Indonesianya. Jadi kalau misalkan ada yang kendala bahasa Inggris, nanti kita kopikan saja, nanti kita translate menggunakan Google Translate ataupun DeepL gitu. Jadi secara tidak langsung ini dia menggunakan bagaimana bentuk lingkarannya itu mempresentasikan kata kunci, terus garisnya juga mempresentasikan bagaimana eh, hubungan dari kata kunci tersebut dan ukuran dari node ataupun lingkarannya tadi itu mengindikasikan bagaimana frekuensi kata kunci yang sering disebutkan gitu. Jadi bisa dibilang semakin besar itu semakin banyak kata kuncinya gitu. Terus juga bagaimana mempresentasikan ini eh algoritma web trap gitu yang telah digunakan untuk mengidentifikasi klaster-klasternya dan juga perbedaan warna itu mempresentasikan bagaimana komunitas itu lebih ke klaster-klasternya tadi. Dan ini kata kunci yang ada berbeda warna tadi gitu. Dan setelah itu dia langsung membuat bagaimana interpretasi dan research implikasinya gitu. Dan selain itu juga bagaimana dia membuat ataupun menyarankan untuk tahapan selanjutnya, menganalisis apa selanjutnya. Dan di poin ini ketika kita masukkan nanti ini bisa kita masukkan ke bagian yang ini, bagian analisis kata kunci nantinya. Bagian co-occurrence network analysis gitu. Ini contohnya. Setelah kita masukkan, terus kita masukkanlah yang penjelasannya ini. Keyword yang ini, komunitasnya ini. Bisa kita juga masukkan kata kuncinya ini, ataupun semuanya juga bisa kita copy. Setelah kita copy, yang inilah kita buat, minta tolong kepada AI contohnya. Misalkan ini, buatkan dalam bentuk paragraf kalimat berikut ini. Saya contohkan. Kalau yang sebelumnya kan kalau ada telah kita minta tolong sebelumnya, contohnya seperti ini, buatkan dalam bentuk paragraf. Jadi kita copy yang tadi, kita copy kalimat yang ada di Biblio AI tadi, terus kita pastikan. Setelah itu nanti kita dapat memperoleh seperti ini, paragraf-paragrafnya gitu. Jadi kita mau paragrafnya sebanyak apa, minta tolong kepada AI. Dan ini baru kerangka ya, jadi kita jangan salin habis-habis ini. Karena ini baru yang saya buat ini kerangka, jadi emang langsung dari AI dan setelah ini nanti saya akan melakukan ya membaca lagi kalimat-kalimat ini agar yang pertama itu tidak terindeks, bukan terindeks, ya terdeteksi AI dikarenakan dari kalimat-kalimat contohnya seperti ini nanti ketika kita lakukan pengujian, contohnya seperti ini ya, kita coba. Ini saya peroleh dari full AI semuanya. Kita coba AI detektor yang di Zero GPT ini. Kita coba cek. Jadi kita harus hati-hati. Nah, ini 100% AI gitu. Makanya ini baru
kerangka yang saya buat gitu. Kerangka ini dapat kita peroleh ataupun ya kalau misalkan kita stuck dalam menganalisisnya, itu kita dapat minta bantuan AI lah gitu. Agar kita dapat memperbaiki lagi bahasa-bahasanya karena sangat berbeda sekali bahasa yang digunakan AI gitu. Jadi jangan sampai kita langsung copy paste, langsung menyalin habis-habis yang ada di AI gitu. Karena nanti bakalan terdeteksi gitu. Karena fitur yang sekarang, apalagi yang di fitur yang di Turnitin, itu ada fitur AI-nya gitu. Makanya harus hati-hati. Oke, itu terus selanjutnya juga yang selanjutnya dari analisis yang kita lakukan itu yang fitur AI yang ingin saya sampaikan juga kepada udah uni sekalian. Yang lain juga seperti tematik map itu juga bisa kita tanyakan ke AI nantinya. Contohnya seperti ini, kita tanyakan ke AI. Nanti bisa disampaikannya seperti ini. Jadi tinggal kita bagaimana menginterpretasikan ataupun memperbaiki yang disampaikan oleh Biblio AI. Biblio AI ini ke dalam draft artikel kita gitu. Oke. eh ini jadi yang pertama kalau yang saya buat seperti ini, bagaimana kita memasukkan data dari temuan-temuan evolusi publikasi ataupun data-data publikasi per tahunnya. Nanti dapat kita lihat dari bagian overview. Kalau kita mau masukkan main information ini juga bisa. Jadi mau kita dalam bentuk tabel juga bisa seperti ini. Nanti kita unduh dalam bentuk eh, gambar juga bisa. Dan bisa kita minta tolong juga sama AI untuk menanyakannya bagaimana apa informasi utamanya. Contohnya seperti ini. Nanti saya coba kirimkan beberapa referensi ya ini. Ini dia kan eh, yang seperti tadi menggunakan Prisma flow diagram. Terus setelah itu, nah ini dia crop yang gambar yang informasi utama tadi itu dimasukkan. Ini di bagian hasil. Terus ada juga ini bagaimana overview dari rentang per tahunnya itu berapa publikasi yang dihasilkan. Jadi bisa ditampilkan nanti juga. Dan selanjutnya yang harus dipahami itu bagaimana kita ketika setelah mendapatkan semuanya, kan tadi kita udah memperolehnya ini. Ada main information, terus berapa data yang dihasilkan, dan data yang dihasilkan ini per tahunnya berapa, nanti kita unduh dalam bentuk Excel. Setelah itu nanti kita jadikan dalam bentuk grafik seperti ini. Tujuannya agar eh, draft artikel kita tersebut ataupun artikel penelitian kita, hasil penelitian kita ini lebih menarik lagi gitu. Jadi tidak data yang ini yang kita screenshot langsung kita masukkan gitu. Kalau ini kan nggak terlalu nggak jelas sekali berapa data di tahun 2015 berapa datanya, tahun 2016 berapa datanya, makanya kita harus tuliskan seperti ini. Kita unduh dalam bentuk Excel, setelah itu kita interpretasikan gitu. Kalau mau interpretasikan, kalau di yang ini kan belum ada biblio AI-nya. Kita langsung minta aja kepada AI, kita screenshot yang bagian gambar ini, nanti kita pastikan ke AI-nya gitu. Buatkan interpretasi dari gambar berikut gitu. Nanti bakalan dibuatkannya gitu. Dan buatkan juga kayak dalam bentuk tabel, dalam bentuk berapa paragraf, kita rincikan nantinya gitu. Terus selanjutnya juga bagian
eh, penulis, kan ada penulis nih yang di bagian outdoor, most relevant outdoor, nanti kita buatkan juga, kita copy dalam bentuk, kita download dalam bentuk Excel, kita buat dalam bentuk tabel, nanti kita cari, misalkan kita udah dapat nih Bianchi ini. Kalau yang di bibliometrik itu kan kita nggak tahu dia asalnya dari mana gitu. Afiliasinya di mana, negaranya di mana, dokumennya bagaimana. Yang TC ini total citasinya gitu. Total citasinya juga berapa. Kalau ini kan nggak tahu kita. Kalau untuk mengetahui total citasi, kita dapat melihatnya dari author ini, production overtime. Di sini kita dapat melihatnya di bagian ini, TC ini, total citasi. Dan kita harus menghitungnya juga. Karena dia emang per tahun eh, dirincikannya gitu. Jadi kita totalkan, misalkan di Bengke ini, kan contohnya ini, Bianchi, contohnya, Bianchi. Kita lihat Bianchi. Dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Kita totalkan lah, ada berapa total citasinya. Terus ada berapa dokumennya gitu. Terus untuk memperoleh afiliasi dan negaranya ini, kita copy dulu yang outdoornya ini, biasakan Bianchi. Terus kita buka data yang telah kita masukkan tadi, itu di bagian import. Terus kita buka, kita ambil di sini AU ini, AU itu outdoor ataupun penulis. Terus kita pastikan, nanti bakalan langsung terlihat ini, ada Bianchi R gitu. Tadi kan ada Bianchi R-nya juga. Terus kita langsung melihatnya dari doi-nya ini, Digital Object Identifier gitu. Agar kita dapat peroleh datanya langsung, penulisnya siapa gitu. Kita klik, nanti langsung diarahkan ke jurnalnya, ke artikelnya gitu. Jadi langsung ini Bianchi, jadi namanya tuh Renaldo, AC Bianchi, terus kita klik aja agar kita dapat langsung datanya. Ternyata ini orangnya. Dia berasal dari Department of Electrical Engineering dari ini Universitas Center Sao Paulo, Brazil gitu. Nanti kita copy aja, terus kita masukkan ke tabel yang telah kita buat tadi gitu. Terus negaranya di mana kita masukkan. Gitu pun untuk selanjutnya gitu. Setelah itu kita minta tolong lagi kepada AI gitu untuk membuatkan ataupun menginterpretasikan datanya ini. Buatkan saya interpretasi data pada tabel berikut gitu. Nanti setelah kita masukkan, nanti langsung bakalan dibuatkannya dalam bentuk berapa paragraf, nanti bakalan dibuatkannya gitu. Karena interpretasi itu kan ya cuma menuliskan apa yang ada di tabel gitu. Lain hal di pembahasan nantinya, itu lain hal lagi gitu. Kalau sekarang kan kita ya cuma memasukkan data, karena kita fokusnya ke sini kan ke bagian result, hasil penelitian yang bagaimana meringkas dari penemuan yang kita temukan gitu. Oke, selanjutnya kita bisa memasukkan juga eh, most produktif afiliasi ataupun dari eh, afiliasi yang banyak menghasilkan penelitian yang kita inginkan ataupun kita cari ataupun kita analisis bibliometrik ataupun SLR maupun negaranya bisa kita tuliskan langsung di sini gitu. Terus yang kedua ada sumber impact source. Ini lebih ke sumbernya ataupun jurnal. Nanti dapat kita peroleh juga dari bibliometrik itu di bagian search, terus di bagian most relevant. Ini most relevant, terus kita unduh dalam bentuk Excel. Kalau misalkan kita mau langsung screenshot di bagian ini juga boleh. Kalau kita buat lagi dalam bentuk grafik seperti ini juga boleh. Itu tergantung kreativitas, tapi kalau saya sarankan buat kita unduh dalam bentuk Excel dan kita buat dalam bentuk grafik semenarik mungkin gitu.
Setelah itu nanti kita minta tolong lagi AI untuk membuatkannya. Terus ini ada dokumen yang paling banyak disitasi, kita buatkan juga, kita peroleh dari dokumen ini, Most Global Site Document gitu. Dan kita dapat peroleh artikelnya tersebut, langsung aja kita klik doi-nya tadi, terus kita copy judulnya, kita peroleh juga sumbernya dari mana, terus jumlah citasinya itu udah dapat semuanya. Jumlah citasinya, terus total citasi rata-rata per tahun berapa gitu. Jadi kita salin semuanya. Jadi pada penelitian yang saya buat ini itu ada 2 riset quotient-nya, saya bagi 2 gitu. Jadi riset quotient yang saya buat ini ada 5. 3-nya itu analisis bibliometrik, 2-nya itu dalam bentuk SLR gitu. Dan yang terpenting juga yang saya sampaikan tadi, yang riset question ini, RQ ini. RQ ini sama kayak rumusan masalah gitu. Memang rumusan masalah RQ ini. Dan tujuannya untuk ketika kita menganalisis, memperoleh hasil dan pembahasan itu merujuk kepada RQ ini. Karena ini kita buat untuk nantinya kita dapat ya semacam tujuan penelitian lah gitu. Jadi semacam petunjuk arah penelitian yang mau kita tanyakan ataupun yang mau kita cari nantinya gitu. Jadi tujuan penelitian kita nanti mengarah kepada riset question ini gitu. Jadi saya dapat 5, dan bagaimana memperolehnya, ini sebenarnya ada semacam referensinya juga, ada beberapa model, ada speeder, ada banyak lah. Dan kalau misalkan kita bingung, kita dapat peroleh, kita minta tolong kepada AI untuk membuatkan RQ-nya, reset question-nya. Seperti ini, buatkan saya RQ-nya gitu, reset question gitu. Yang mana terkait topik yang ini langsung diarahkan gitu. Untuk bibliometrik itu ada tren, produktivitas, ada kolaborasi, terus SLR. Karena kita menggabungkan kedua yang tadi kan, yang bibliometrik itu lebih ke kuantitatif, kalau yang SLR itu ke kualitatif gitu. Nanti langsung dituliskannya. Ini RQ1, ini reset question-nya, RQ2 sampai RQ6 yang opsional gitu. Nanti kita sesuaikan yang RQ1 sampai dan RQ2 itu dalam bentuk bibliometrik, RQ3 sampai RQ6 itu dalam bentuk sintesis tematik gitu. Ataupun SLR gitu. Nanti direkomendasikannya gitu, membuat mapping RQ-nya ke struktur artikel, terus metrik RQ-nya. Nanti ya itu salah satu keunggulan dari ChatGPT ini, ya direkomendasikannya gitu. Nanti rekomendasikan langsung diarahkan seperti ini, mappingnya seperti apa. Nah, ini kan nggak perlu kita masukkan. Ini kita ya cuma kalau misalkan dari Udahuni membuat nanti di tesis ataupun skripsi ya nggak masalah kalau ini dibuatkan gitu. Kalau untuk di draft artikel itu nggak perlu gitu. Ini salah satu yang telah saya cari juga. Nah ini misalkan direkomendasikannya lagi menyusun subbab result and education, ya lanjut ke bagian draft, bagian hasil pembahasan, nanti dibuatkannya bibliometrik analisis, nanti subnya seperti apa, nanti dibuatkannya, nanti kita salin aja ya ini publikasi trends, terus geographic dan international kontribusi gitu, nanti langsung diarahkan langsung ke RQ-nya gitu. Terus yang tematik sintesis nanti diarahkan juga. Ini riset gap dan future frontiers-nya, terus synthesis of technological, dan ini tergantung dari topik dari Uni ya, jadi nggak spesifik seperti ini. Intinya nanti bagaimana kita memanfaatkan AI ini dalam menyusun subbab dalam draft artikel kita gitu.
Jadi kita salin aja yang sub-sub babnya ini. Nanti kita lakukan analisis lagi gitu. Jadi nggak semuanya kita copy, tapi yang penting-pentingnya ini aja, yang sub-subnya ini aja. Tapi kita mengarah kepada hasilnya seperti ini nantinya gitu. Karena dia udah mengarahkan, membuatkan sub-subnya gitu. Jadi seperti ini, kalau yang saya buat itu langsung yang reset question. Kalau di bagian hasil itu saya pisah antara hasil dan pembahasan. Makanya saya buat yang result dulu, terus kita saya buatkan lagi apa reset questionnya, terus saya jawab. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, riset question pertama mengenai tren publikasi, bagaimana tren publikasi, siapa aja kontributor paling aktif, seperti penulisnya siapa, institusi dan negaranya di mana aja gitu. Contohnya seperti ini. Yang kedua itu juga bagaimana jurnal konferensinya dan publikasi individu emang yang spesifik, dokumen-dokumen yang banyak menghasilkan kutipan dari topik penelitian ini gitu. Terus yang ketiga ini masih bagian bibliometrik ya, saya peroleh dari bibliometrik. Jadi kita cuma mengcopy paste ataupun mendownload data-data yang kita peroleh dari bibliometrik gitu. Terus apa saja tema utama penelitian yang berkembang ini terkait analisis kata kunci ataupun co-occurrence network. Ini saya peroleh dari Biblio AI tadi. Jadi saya jadikan paragraf. Itu saya minta AI untuk membuatkan paragrafnya. Terus ini sintesis klasternya. Ini juga saya minta tolong kepada AI untuk dibuatkan dalam bentuk tabel gitu. Agar nanti kita dapat mengumpulkan artikel-artikel yang berkaitan dengan ini gitu. Agar kita memperoleh eh, semacam kata kunci utama dan implikasi penelitian dari penelitian tersebut apa aja gitu, dan fokus penelitiannya apa. Jadi dari klaster tadi itu dapat dikelompokkan menjadi fokus penelitian gitu. Misalkan contohnya ini dari kata kunci humanoid robot, soccer, motion, object detection, vision, itu dapat dilangsungkan difokuskan. Jadi itu gunanya. Jadi kita dapat memperoleh sintesis ataupun pengkelompokan dari AI tadi gitu. Seperti ini. Terus tren topiknya, tren topik itu diperoleh dari yang bagian dokumen, di bagian Word, kata di bagian tren topik. Seperti ini. Terus dari tren topik ini kita dapat langsung screenshotnya juga seperti yang saya buat ini. Atau kalau mau buat dalam bentuk tabel bisa juga. Nanti di download bisa juga. Nah ini kan ada nih Q1, terus ada Q3 juga. Terus kita tanyakan kepada Biblio AI, terus kita tanyakan, nanti langsung diarahkan ini. Kan ada kata kuncinya, langsung dikelompokkan gitu. Deep learning. Nah, ini pengelompokan sesuai dari dokumen ataupun kata kunci yang kita masukkan gitu. Jadi langsung dikelompokkannya. Kelompoknya ini langsung kita buat ke dalam bentuk tabel tadi gitu. Tabel ini. Oke, terus masuk ke SLR-nya. Ini SLR-nya, metode strategi kontrol. Jadi kita kelompokkan lah dan saya masukkanlah beberapa artikelnya. Jadi yang ini kita itu langsung ke bagian kita mengumpulkan beberapa artikel yang emang dari sebanyak tadi, dari 257 artikel tadi, ya spesifiknya mau kita analisis yang sesuai dengan topik penelitian kita itu berapa gitu. Kalau saya ini kan cuma 8 nih, cuma 8 artikel. Ya coba saya lakukan SLR lah. Saya buatkan sintesisnya.
siapa penulisnya, terus metodenya seperti apa, inovasinya, fokus penelitiannya. Kenapa saya buatkan ini? Dikarenakan kan tadi judulnya saya seperti ini. Ada trennya apa, inovasinya seperti apa, dan tantangannya seperti apa nantinya gitu. Makanya di saat SLR itu saya buatkan juga kelompok-kelompokan juga gitu. Apa metodenya, pendekatan kontrolnya seperti apa, inovasi teknologinya seperti apa, fokus penelitiannya apa, dan temuan utama dan kelebihannya seperti apa gitu. Makanya SLR ini ya di RQ keempat saya buatkan. Itu tergantung dari Udauni juga. Jadi emang spesifik kita mau datanya seperti apa. Jadi kita SLR kan lah. Kalau kita mau minta bantu juga membuatkan sintesisnya, AI juga bisa dapat membuatkannya seperti ini gitu. Nah, template tabel SLR. Nah, template tabel SLR langsung dibuatkannya seperti ini, fokus penelitiannya, platformnya. Kalau belum sesuai dari topik ataupun judul penelitian kita, dapat kita sesuaikan nantinya gitu. Mau seperti apa dia gitu. Ini yang dari histori-histori yang telah saya lakukan coba juga ini kata kunci. Nah, ini tadi kelompok-kelompok klasternya. Jadi langsung diarahkannya gitu. Aspek teknologinya, implikasinya seperti apa. Ini visualisasi co-occurrence, tematiknya, cluster. Jadi yang RQ keempat ini kita lakukan SLR, dan dari SLR ini nanti kita tuliskan dari 257 ataupun berapa berapa jumlah artikel yang dilakukan di awal tadi, dan kita sebutkan ya, kita sesuaikan lagi topik dan abstraknya, mungkin berapa yang mau kita lakukan sintesis SLR itu tergantung mau 10, 20, 30, itu tergantung lagi gitu dari Udauni. Terus yang kelima, RQ yang kelima itu tantangan. Karena tadi saya juga membahas bagaimana challenge ataupun keterbatasan ataupun tantangannya, itulah kita lakukan. Kita peroleh tantangannya seperti apa gitu. Terus nanti baru masuk ke discussion. Discussion nanti baru kita mendiskusikan, langsung mengkritisi apa aja temuan-temuan. Jadi diskusi ini kan kita bagaimana membuat semacam argumen ataupun menuliskan beberapa temuan yang kita peroleh tadi, itu kita analisis, kita interpretasikan, kita dari beberapa penelitian sebelumnya, kira-kira sejalan atau enggak gitu. Bisa kita sesuaikan juga. Nah, saya ini kan buat sub-subnya ini. Landscape ataupun dinamika bidang penelitiannya seperti apa. Kayak penulisnya siapa. Terus dari penulis tersebut, apa aja yang dibuatnya. Dan dari penulis tersebut kan itu merupakan referensi nantinya. Agar kita dapat, misalkan kalau ada bisa kolaborasi dengan beliau ataupun mengkutip beberapa penelitian-penelitian yang banyak berkontribusi terkait topik penelitian ini gitu. Terus fokus teknologinya apa dan arah metodologinya, terus tantangannya seperti apa, implikasinya apa. Ini juga bisa kita dapatkan dari AI tadi. Kita minta buatkan sub diskusi untuk topik penelitian ini gitu. Jadi AI itu dapat ya kita manfaatkan lah gitu untuk mempermudah kita dalam membuat ataupun menulis gitu, membuat kerangka-kerangkanya gitu. Ini conclusion, nanti ringkasan, batasan ataupun riset yang akan datangnya seperti apa nantinya, dan itu dari draft yang telah saya buat juga. Ini baru draft rancangan, jadi ini masih mentah. Jadi dari mentah ini setidaknya kita sudah mendapat kerangka gitu. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, eh setelah kita dapat gambar atau tabel, kita fokus ke metode, terus kita rincikan lagi ke bagian hasil, nanti kita interpretasikan untuk gunanya gitu. Ini juga
beberapa referensi yang bisa nantinya udah Uni gunakan. Jadi kalau ini emang lengkap. Kalau ini salah satu eh senior juga, bukan senior juga, tapi ke dosennya juga masih dosen muda yang saya jadikan referensi juga dalam hal analisis bibliometrik penelitiannya. Ini RQ-nya. Kalau ini dia nggak ada menuliskan kayak semacam sistematik ataupun bibliometrik gitu. Tapi ya langsung mengarah ke ini, global trend, challenge ataupun impact gitu. Tapi di bagian metode dia menggunakan bibliometrik analisis gitu. Dan SLR dia menggunakan Prisma. Tapi ini emang dirincikannya sekali gitu. Ada riset desain desain penelitiannya seperti apa, sumber penelitiannya di mana, dari mana gitu. Identifikasi ini langkah-langkah Prismanya, keyword analisisnya. Nanti saya coba kirimkan juga ke Uda Uni untuk bisa jadikan referensi juga. Terus ini metodenya quality. Ah, ini yang tadi saya bilang tabel atau ya tabel yang kita peroleh di awal tadi itu dimasukkan ke bagian metodenya agar kita dapat bagaimana statusnya bagus, bagus, good. Jadi dapat juga dilihat dari reviewernya kira-kira datanya bagaimana gitu. Terus bagian hasil juga dicantumkan informasi utama seperti tadi yang saya bilang. Terus ini ada trend topik, dia menjawab untuk RQ1. Trend topik itu dirincikannya lagi bagaimana distribusi dari topik penelitiannya, terus negaranya, terus corresponding authornya, seperti ini. Jadi di bagian ini juga dibuatkannya per bidang-bidang. Ini juga kita bisa peroleh dari fitur Biblio AI tadi, dikelompok-kelompokkan dari kata kuncinya tadi. Terus ini juga bagaimana kata kunci yang sering muncul, dan ini concurrence, ini kata kunci, analisis kata kunci. Nah, ini. Jadi banyak sekali bentuk-bentuknya. Yang terpenting itu bagaimana kita dalam mendapatkan memperoleh data-data tersebut ataupun referensi-referensi tersebut ya tentunya dari kita harus banyak membaca artikel gitu agar kita dapat memperoleh seperti apa artikel-artikel orang tersebut gitu. Nah juga seperti ini jadi banyak artikel-artikel yang ya semacam ini aja bisa tembus Scopus ini. Yang ini aja Scopus Q1 yang dosen saya ini. Ini juga Scopus Q1 di sustainability. Ini juga di Q1 ini di MDPI. Ini juga di Q1 di Elsevier. Ini juga di MDPI. Jadi banyak referensi-referensinya. Mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Jadi sudah ada dapat semacam eh, kerangka. Setidaknya ini bisa dapat dituliskan lagi dalam bentuk tulisan. Jadi saya harap udah Uni sudah membuat lah. Ini aja saya buat ya 2 hari. Kemarin saya buat sekaligus untuk membuat materi untuk pertemuan hari ini. Langsung bisa siap. Setelah data mentah ini ya nanti kita perbaiki lagi bahasa-bahasanya gitu. Kalau saya biasanya kalau untuk parafrase itu bisa kita menggunakan Quillbot parafrase untuk bahasa gitu. Itu mungkin udah Riki. Terima kasih. Saya kembalikan ke udah Riki. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung boleh. Ya, makasih udah Abdal. Ini ada pertanyaan dari Uni Meza Saputri. Saya bacakan ya. Izin bertanya udah, misal pada sebuah artikel bagian hasil dan pembahasan sudah menyajikan ringkasan dari 13 artikel yang direview
secara cukup sistematis. Apakah pada bagian hasil dan pembahasan artikel ini juga dibuat perbandingan temuan-temuan penelitian secara eksplisit dengan artikel yang direview atau juga bisa dari jurnal nasional dan internasional lainnya secara komparatif udah. Jika iya, kira-kira gambaran hasil dan pembahasannya seperti apa udah? Ini Oke. membahas masalah literatur review udah. Oke, maksudnya mungkin seperti ini ya. Dari artikel yang kita sintesis, misalkan 13 tadi. Dan apakah cukup itu aja yang kita bahas atau boleh didukung oleh beberapa penelitian? Itu boleh gitu. Jadi alangkah lebih baik lagi kalau misalkan kita peroleh dari beberapa jurnal nasional gitu. Yang didukung oleh beberapa jurnal. Mungkin kalau secara spesifik kita bahas penelitian itu terkait di penelitian di Indonesia, kita dapat membahas juga gitu. Karena kan ada beberapa referensi-referensi mungkin yang tidak masuk ke Scopus, ke WAS yang kita analisis. Tapi kalau kita peroleh dari ada beberapa referensi yang kita peroleh dari jurnal di luar yang kita bahas itu nggak masalah gitu. Tapi alangkah lebih baiknya lagi ya emang fokus ke artikel-artikel yang 13 artikel tadi aja yang kita bahas gitu. Kalau ini dia metode seperti apa? Kalau yang kedua dia gunakan metode seperti ini, temuannya seperti ini. Jadi emang kita itu bagaimana mengkritisi ke 13 artikelnya itu aja, cukup itu aja gitu. Tapi kalau misalkan ada tambahan itu nggak masalah gitu. Itu lebih baik lagi gitu. Tapi kalau fokus aja yang ke-13 itu nggak masalah juga gitu. Jadi itu untuk jawabannya. Jadi tidak masalah. Yang 13 itu itu aja udah cukup rasanya. Ke-13 itu kita coba analisis gitu. Kalau lebih baik lebih bagus lagi ya boleh kalau kita ingin menambah artikel-artikel mungkin yang nggak masuk ke Scopus ya nggak masalah juga. Seperti itu dan Diki. Oke, siap, siap. Bagaimana Uni Meza? Oke, siap. Jawabannya sudah terjawab. Mungkin ada pertanyaan lagi dari ini satu lagi ada yang masih bertahan. Rahmat Firdaus mungkin. Atau mungkin Bang Riko. Oke, mungkin belum ada udah. Eh, Eh, Bang Riko mungkin. Anda bertanya dari kiriman nanti untuk pertemuan selanjutnya apakah akan satu lagi 2 minggu untuk menyelesaikan tugasnya atau gimana bagusnya Davda Oh ya, kalau untuk atau pertemuan cukup selanjutnya mungkin lebih ke diskusi saja sekaligus kalau sudah ada beberapa progres. Jadi nanti bisa kita lakukan progres dari artikelnya udah. Jadi nanti ya hmm, seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi harapannya kita dapat menghasilkan luaran dari kegiatan kali ini. Kayak tadi kan saya udah memperoleh juga ya dari draftnya tadi setidaknya dari orang-orang tadi nanti kita kumpulkan dalam bentuk Google Drive. Jadi nanti bisa dari panitia mungkin menyiapkan Google Drive. Nanti kita sebar linknya di grup. Setelah itu nanti kita minta dari mereka untuk mengirimkan draftnya. Nanti kita bantu untuk review gitu. Udah sejauh mana progresnya dan dari itu nanti bisa kita bantu juga dalam mengarahkan apa aja yang kurang. Jadi itu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti mungkin lebih ke diskusi saja lagi atau mungkin terakhir nanti kalau misalkan ada kita coba listkan dulu siapa yang bisa. Kalau enggak ya kita emang fokus ke menyiapkan papernya aja lagi gitu. Karena untuk bagian yang intinya itu kan lebih ke metode, hasil, dan pembahasan. Kalau untuk membuat introduction, itu rasanya sudah paham lah gitu. Untuk membuat pendahuluan gitu. Jadi kalau sudah ada draft, jadi nanti kita siapkan aja semacam link draftnya. Nanti kita minta dari peserta untuk mengumpulkan setidaknya draft aja dulu. Nanti kita coba bantu review gitu.
kita bantu review, nanti setidaknya ada beberapa artikel lah yang bisa jadi luaran gitu dari kegiatan ini. Setidaknya 3 sampai 5 artikel itu udah luar biasa sekali gitu. Seperti itu mungkin udah. Kalau misalnya dikasih waktu 2 minggu, Nah, boleh 2 minggu. Jadi kita lihat mungkin dikasih progres waktu kawan-kawan. minggu besok, kita lihat progresnya bagaimana. Kalau udah ada langsungnya siap, itu langkah lebih baik lagi gitu. Kalau enggak, di minggu kedua nanti kita coba lihat lagi progresnya gimana gitu. Seperti itu udah. Biar nanti yang kita bahas kan mungkin kawan-kawan lagi sibuk, mungkin minggu depan kita skip dulu, nah Ya, kita ya, kasih mereka 2 minggu baru kita bahas sama-sama. Eh, gitu sih sekaligus. usulannya dari Kidapdal. Ya, Dikasih 1 minggu sekaligus nanti lagi. bisa melihat Ah, baru recordnya nanti gitu, mempelajari. Nanti Abdul coba kirimkan juga materinya dalam bentuk PPT. Hmm. Oke, sip. Begitu udah. Makasih. Oke, Bang Riko, makasih atas usulan dan masukannya. Apa mungkin masih ada yang mau disampaikan udah Afdal sebagai penutup sebelum kita selesaikan Zoom malam ini? Oke, ya mungkin yang masih Indah. bertahan pada saat ini kita apresiasi sekali karena emang mungkin yang pertemuan hari inilah yang mungkin yang penting sekali karena kan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kan itu masih dasar dan emang pertemuan hari ini kan sudah dapat gambarannya seperti apa kita melakukan penelitiannya, terus emang sudah ada bantuan dari AI pun, jadi kita nggak ada alasan lagi untuk malas menulis gitu. Karena kalau mau tidak mau, kalau kita ingin melanjutkan studi S2 ataupun S3, itu ya harus rajin-rajin menulis dan harus rajin-rajin membaca artikel ataupun di jurnal gitu. Karena kalau kita tidak melakukan hal tersebut emang gak bakalan bisa nantinya gitu. Kalau kita mau melanjutkan studi selanjutnya gitu. Jadi itu aja mungkin untuk dari udah uni sekalian. Nanti kita tunggu juga dari luaran ini setidaknya ya seperti yang saya targetkan dari kegiatan ini ada semacam luaran gitu. Jadi semacam bootcamp tidak seperti mungkin dari beberapa webinar-webinar sebelumnya ya cuma materi aja yang diberikan tapi nggak ada luaran yang dihasilkan gitu. Seperti itu mungkin udah Riki dan mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah atau yang masih kurang dalam hal penyampaian dan terima kasih juga atas kesempatannya bagi Mata Garuda Sumbar. Untuk kesempatan kali ini kan juga masih sama-sama belajar khususnya karena dari proses yang saya peroleh juga itu sebuah pengalaman mungkin yang saya sering ya sebuah saya kasih kepada uni sekalian dari pengalaman tersebut semoga bermanfaat juga gitu baik itu untuk dari pribadi saya maupun dari uni sekalian. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf. Kalau Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, udah Afdal, makasih atas materinya. Eh, berarti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempersiapkan langsung ke praktik dan memantau bagaimana progres dari tulisan teman-teman dan nanti mungkin dalam waktu seminggu atau 2 minggu ke depan baru bisa dilihat sejauh mana progresnya dan nanti setelah itu barulah kita akan lebih fokus membahas dari karya-karya teman-teman ini supaya nanti ada keluaran yang konkret dari kegiatan kita yang kali ini. Nah, jadi nanti saya akan informasikan juga pada teman-teman yang di grup yang belum bisa hadir malam ini. Nah, jadi barangkali begitu. Saya juga secara pribadi mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pertemuan malam ini. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.